Selamat pagi untuk jemaat Tuhan yang ada di gereja. Selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di mana-mana tempat, yang ada di luar kota maupun ada yang di kota Semarang, bahkan yang ada di luar pulau sana, dan bahkan mungkin ada yang di luar negeri. Pagi ini kita akan dengar firman Tuhan. Betapa hebatnya Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, tidaklah mudah bagi seseorang untuk mau menderita atau mati karena seseorang yang membunuh saudaranya atau menipu orang itu. Enggak mudah, saudaraku. Dan orang yang berbuat jahat itu bebas dari dakwaannya. Orang yang membunuh atau menipu, yang melakukan dosa itu, yang membuat sakit hati saudara, yang menghina Tuhan, harusnya dihukum setimpal dengan perbuatannya. Pembebasan hukum atas orang berdosa itu sekarang diberikan gratis kepada siapa yang mau menerima Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, pada waktu Adam dan Hawa berdosa, mereka harus dihukum oleh Allah. Sebab katanya firman Tuhan berkata, sebab kematian adalah upah dari dosa. Sebab upah dosa ialah maut, kata firman Tuhan. Dan sekarang ada yang mau menanggung dosa, menanggung upah dosa itu, dan yang berdosa seperti kita bisa bebas merdeka. Yang menanggung dosa itu mengalami siksaan yang tak berkemanusiaan. Tadi pagi saya mengirimkan broadcast kepada grup gambaran daripada orang yang tidak harus menerima sebenarnya penghukuman itu, tapi dia mau supaya kita bebas dari hukuman. Adam dan Hawa harus dihukum karena mereka berdosa. Apapun bentuk pelanggaran kita, apakah itu misalnya mencinta uang, membenci orang yang berbuat curang kepada kita, atau melakukan perzinahan, kita harusnya dihukum. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan dan patut dihukum. Yesaya 64 ayat 6. Saudaraku, sekarang orang berusaha kuat untuk berbuat baik, ya, untuk mendapatkan surga. Bahkan saudaraku, ada orang merasa masuk surga dengan membunuh orang yang menghina agamanya atau Tuhannya. Perbuatan baiknya tidak dapat memperbaiki segala dosa yang dilakukannya. Dia itu kotor, kesalehannya tidak membuat dia bersih, saudaraku. Firman Tuhan di Yesaya 64 ayat 6 berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap. Dan kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Hari ini saya mau bercerita bagaimana penderitaan orang yang harusnya tidak harus dihukum, tetapi dihukum karena mau membebaskan kita. Kita boleh merenungkan apa yang dibincangkan pada pagi hari ini dari firman-Nya. Betapa kita ini sebenarnya adalah kotor. Ya. Kita ini harusnya dilenyapkan karena kejahatan kita. Tetapi ada yang mau membela kita di hadapan Allah sehingga kita boleh diselamatkan. Hari ini mungkin saya banyak membacakan firman Tuhan. Saudara boleh dengar dengan baik apa yang Dia lakukan buat kita. Saudaraku, dosa manusia itu sangat menjijikan bagi Allah. Saudara tahu artinya menjijikan? Apa namanya dosa, mau besar atau mau kecil, segimanapun juga, semuanya adalah dosa dan dia harus dihukum. Dari 10 hukum Tuhan, 1 saja tidak dilakukan, semua batal. Orang yang membenci di dalam hatinya,
disamakan dengan seorang pembunuh. Orang yang berpikiran kotor sudah disamakan dengan penjinah. Dosa itu membuat kita terpisah dari penciptanya. Hukumannya adalah kekal mati di neraka. Dia mengalami kematian, saudaraku. Pada waktu manusia berdosa, Allah mengusir mereka dari Taman Firdaus. Tetapi Allah sangat baik. Dia tidak membiarkan mereka. Allah berjanji akan mengirimkan namanya korban penebusan atas mereka. Dan itu tidak, korban itu tidak berdosa. Bahkan korban itu menanggung dosa mereka. Manusia itu berdosa. Saya dan saudara adalah berdosa. Sebelum Yesus datang, dipakailah hewan domba untuk dipersembahkan sebagai korban dosa itu. Setiap mereka berdosa, ada penebusan binatang domba itu harus dilakukan. Saudaraku, kita siapkan Kejadian 3 ayat 15. Manusia harus terpisah dari Allah. Allah itu suci dan manusia itu berdosa, saudaraku. Saya katakan lagi, manusia itu harus terpisah dari Allah. Karena Allah itu suci dan manusia itu berdosa. Ini ada janji pada waktu manusia terpisah dari Allah dan akan ada korban hanya sekali dan yang menjadi penebusan atas dosa manusia. Di Kejadian 5 ayat 15 dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Permusuhan dengan iblis. Antara keturunanmu dan keturunannya, ya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itulah orang yang akan tersiksa nanti. Saudaraku, arti dari korban hewan itu, hewan domba itu menunjukkan bahwa dosa itu mengakibatkan kematian dan penyesalan manusia akan dosa mereka. Dan domba yang sempurna dari Allah akan datang untuk manusia sebagai janji kepada manusia. Sebelum kedatangan juru selamat itu, Allah mengutus nabi-nabinya dan mengingatkan tentang dosa itu. Dan menubuatkan akan kedatangan juru selamat atau penebus itu. Nubuatnya seperti ini, saudaraku. Kita boleh baca di Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan. Saudara renungkan apa yang saya bacakan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian.
Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting mulutnya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Itulah yang dilaks. Itulah saudara. Mari kita renungkan apa yang dikatakan firman Tuhan tentang nubuatan tadi. Orang itu sangat menderita sekali. Tak pantas ia dapatkan. Tapi dia mau supaya kita bebas. Oleh itu, apa respon saudara dan saya? Jangan berbuat dosa lagi, kata firman Tuhan. Setelah berabad-abad, nubuatan Yesaya digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Yesus tidak mempunyai ayah biologis karena ia berasal dari Allah. Firman Tuhan katakan di Yohanes 1 ayat 29 katanya, lihatlah anak domba Allah, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudaraku, sebentar kita akan membaca 2 Korintus 5 ayat 21. Allah mengutus Yesus ke dalam dunia untuk memenuhi janji Allah. Yesus tidak pernah berdosa sedikit pun. Allah mengorbankan putranya sendiri sebagai pengganti kita atas hukuman dosa kita. Dia menanggung segala hukuman atas kita hingga ia mati. Tetapi Allah membangkitkan Yesus dan kita menjadi umat pemenang dan kita bersatu lagi dengan Allah. Firman Tuhan dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 21, ada 2 terjemahan yang saya ingin bacakan supaya saudara dan saya boleh paham. Kristus itu, saudaraku, Kristus tidak berdosa, tetapi Allah yang membuat dia menanggung dosa kita, supaya kita berbaik kembali dengan Allah karena bersatu dengan Kristus. Kalau di terjemahan baru dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Semoga apa yang difirmankan itu kita pahami 100%. Mengapa kita menerima Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca di 2 Filipi 2 ayat 6 sampai 11, tolong disajikan saudaraku. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati.
bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Saudaraku, orang yang tak pantas menerima hukuman, yaitu Tuhan kita Yesus, mau lakukan semua itu. Dia begitu hebat, luar biasa. Karena dia tahu kita tidak bisa membebaskan kita dari dosa. Seperti tadi di Kejadian 3 dikatakan, pada waktu terpisah manusia dengan Allah, dia tetap sayang dengan ciptaannya. Keturunan Adam dan Hawa menjadi musuh bagi si iblis. Dan Tuhan memberikan Yesus supaya kita bisa kembali bersatu dengan Allah. Makanya dia kenapa mati dan sangat sakit sekali apa yang dia derita. Waktu kita merenungkan, saudara bisa paham betapa dia begitu sakitnya. Tidakkah engkau berterima kasih kepada dia yang mau mati buat Anda? Allah telah menyerahkan Yesus dan dikorbankan bagi dosa-dosa kita. Pada waktu dia disalib, saudara dan saya sebenarnya yang berkata, enyahkan dia, salibkan dia. Allah telah menerima korban itu. Allah menggenapi janjinya dan Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kalau kita baca di Mazmur 16 ayat 10 dan Yesaya 26 ayat 19. Mazmur 16 ayat 10 berkata, sebab engkau tidak membiarkan aku mati. Orang yang kau kasihi tidak kau biarkan binasa, katanya. Di Yesaya 26 ayat 19 katanya, umatmu yang sudah mati akan hidup kembali. Itu janjinya. Mayat-mayat mereka akan bangkit lagi. Orang yang sudah dikubur di dalam tanah akan bangkit dan bersorak-sorai. Seperti embun yang menyegarkan bumi. Engkau menghidupkan umatmu yang sudah lama mati. Yesus harus mati tersiksa. Manusia tidak dapat masuk ke Firdaus dengan perbuatan baiknya. Allah itu suci, dosa sekecil apapun tidak dapat menyatukan kita dengan Allah yang suci. Dan dosa sekecil pun apapun harus dihukum sebagai tanggung jawab kita. Upah dosa itu adalah neraka. Roma 5 ayat 11 sampai 12. Allah memegang janjinya itu dengan mengutus dan mengorbankan Yesus Kristus sebagai pengganti kita untuk menanggung dosa yang menjijikkan Allah itu. Sebagai pengganti bagi orang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roma 5 ayat 11 dan 12 berkata, dan bukan itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Pendamaian itu, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Oleh karena itu, saudaraku, Yesus harus mati demi menyediakan satu-satunya jalan ke Firdaus bagi umat manusia. Sekarang Yesus sudah bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan kita. Berbahagialah orang yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Dia masih menunggu sampai sekarang. Siapa lagi yang mau diselamatkan? Di mana engkau berada kalau engkau menerima firman ini itu? Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, supaya Anda selamat dari hukuman dosa neraka. Dia sudah mati dan Dia sudah bangkit. Dia sudah menang dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terpujilah Dia, Sang Juru Selamat kita, untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.